لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji seiring syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang alhamdulillah Allah masih mengistiqomahkan iman kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam panjang umur dalam kondisi sehat. Allah masih memberikan kelapangan kepada kita. Yang alhamdulillah salah satunya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mampu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dan istiqamah di dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya akan mampu senantiasa mengikuti jejak langkah beliau di dalam kebaikan sehingga kita mampu berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, untuk umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia akhir zaman. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita setidaknya ada 6 fitnah akhir zaman yang kita hadapi, yang mungkin sudah terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama, fitnah ini adalah di mana banyak orang sudah mengingkari aturan-aturan syariah. Kita bisa melihat masih banyak saudara-saudara kita diundang untuk sholat berjamaah tapi masih sibuk di jalanan, bahkan mungkin masih asik di tempatnya. Kita alhamdulillah mampu melaksanakan sholat berjamaah, tapi ada saudara-saudara kita yang agamanya Islam masih saja tidak tergerus hatinya, tidak tersentuh hatinya untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini salah satu contoh bagaimana orang berani untuk melanggar daripada aturan syariat. Sehingga kata baginda Rasulullah, nanti aku akan menemui di mana orang pagi-pagi iman, sore kafir, atau sebaliknya, sore hari dia kafir, pagi harinya menjadi iman. Jadi seolah-olah dipermainkan iman ini, seolah-olah seenak-enaknya saja orang menyatakan iman, padahal iman itu tidak bisa dimainkan. Inilah fitnah yang pertama, di mana banyak orang yang mengingkari daripada aturan-aturan syariat.
Lalu yang kedua, kita akan melihat bagaimana perpecahan begitu dahsyat terjadi pada umat Islam ini. Kita bisa melihat bagaimana kelompok-kelompok sudah terbangun, yang satu dengan yang lainnya sudah saling menyalahkan. Mungkin di negara kita alhamdulillah pemerintah masih bisa mengkondusifkan dan mengkondisionalkan. Tapi bisa lihat di beberapa negara yang lainnya yang ada di dalam lingkungan umat Islam. Lalu yang ketiga, fitnah akhir zaman adalah banyak orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri karena dia menganggap ini adalah solusi akhir. Tidak kuat dia menghadapi musibah dan ujian yang terbesar. Kemarin kasus di negara kita di Jakarta atau di wilayah penyangga Jakarta, ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri karena stres menghadapi hidup dan kehidupan ini. Lalu yang keempat yang akan kita lihat adalah bagaimana akan terjadi pembunuhan secara besar-besaran. Yang dibunuh bukan lagi orang kafir, orang musyrik, tetapi sesama umat Islam saling membunuh. Lalu yang kelima yang akan terjadi adalah tersebarnya kebodohan. Orang sudah tidak tertarik lagi belajar ilmu agama. Dia lebih tertarik dengan ilmu-ilmu teknologi. Enggak tertarik lagi dengan kuliah dan sekolah. Masjid-masjid, majelis taklim sepi dari orang-orang belajar tentang agama. Orang sibuk dengan urusan-urusan duniawiyah sehingga orang menjadi bodoh agamanya, ilmu agamanya dia lemah, walaupun ilmu-ilmu yang lainnya dia mungkin mumpuni. Sehingga ketika ditanya rukun Islam berapa, rukun iman berapa, banyak orang yang enggak tahu. Agama hanya dijadikan ritual. Selesai sholat, selesai juga urusan dengan Allah. Sholat dilaksanakan, urusan dunia semau-mau gue. Maka tersebarlah kebodohan. Orang mencari dunia dengan jor-joran. Yang penting gua kaya, lu mati, gak ada masalah. Itu yang menjadi moto yang berbahaya. Dan yang terakhir, yang keenam, kata baginda Rasulullah, fitnah akhir zaman adalah Dajjal. Dajjal ini luar biasa. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini luar biasa. Lalu bagaimana sih kita membentengi diri dari fitnah zaman ini? Tentu kita harus siap mempersiapkan diri. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini. Tapi enggak tahu, bisa jadi besok lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bukan matinya, tapi setelah mati ini apa yang akan kita setorkan? Apa yang kita akan jadikan bekal menghadapi kematian kita? Karena yang dipertanyakan bukan matinya, tapi yang akan dipertanyakan ketika setelah mati. Berbagai macam hal akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Maka benteng yang pertama yang harus kita kuatkan adalah yuk kuatkan iman kita. Iman ini terumus dalam syahadatain, bukan sekedar lip sync, bukan sekedar ucapan yang ditanamkan di dalam hati yang kemudian diikatkan dalam bentuk implementasi amal. Yakinkan diri kita, jangan ragu kita dengan adanya Allah. Sekarang ini kan orang kadang-kadang sama Pak Polisi takut, sama Pak Hakim, Pak Jaksa takut, sama Allah nggak takut lagi. Orang korupsi ini kan udah nggak takut sama Allah, dia lebih takut sama KPK dibandingkan dengan Allah. Orang mencuri juga nggak takut sama Allah, dia lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah. Ini kan akidah. Kalau orang dia takut kepada Allah, dia nggak akan berani ada atau tidak adanya orang, bagi dia ada Allah yang mengawasi dia. Maka kalau orang sudah seperti ini, insya Allah benteng imannya kuat. Jangan sampai kita dilihat orang benar, agak ada orang nggak benar. Dilihat orang kita nggak berani, kita melaksanakan yang haram, yang maksiat, nggak ada orang, kita semau-maunya. Kalau orang seperti ini berarti imannya belum kuat. Iman yang kuat ada dilihat atau tidak dilihatnya oleh manusia, maka dia selalu menganggap bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Maka inilah implementasi iman. Baca diri kita, kaji diri kita. Sudahkah kita seperti itu? Kalau kita masih takut dengan Pak Polisi,
Kalau kita masih takut dengan Pak Hakim dan Pak Jaksa dibandingkan dengan Allah, berarti iman kita belum kokoh. Lalu yang kedua, benteng yang kedua adalah ibadah kita, amal soleh kita. Ibadah ini kan ada ibadah ritual, ada ibadah sosial, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka kedua-duanya kualitas dan kuantitasnya tingkatkan, perbaiki. Kalau selama ini kita hablum minallahnya hanya yang fardu-fardu saja, yang penting saya sholat wajib dah, mau sholatnya di rumah, mau sholatnya jam 3 kalau zuhur, yang penting saya sholat. Nah kalau seperti ini masih sekedar melaksanakan, maka tingkatkan kualitasnya. Istiqomahkanlah sholat berjamaah tepat waktu, azan berkumandang segera lari ke tempat ibadah sholat di masjid, di mushola, sholat berjamaah kita. Ini kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya sunnah-sunnah laksanakan, ba'diyah, qobliyah, sunnah-sunnah yang lain. Itu hablum minallah. Hablum minan nasnya juga sama. Amal-amal soleh hablum minan nas, infak, sedekah. Kita berbuat baik terhadap sesama, terhadap orang lain. Jangan pernah kita sia-siakan sekecil apapun amal soleh untuk tidak kita lakukan. Ada kesempatan kita rezeki, ada orang kekurangan, ada fakir miskin, sisihkan rezeki yang kita miliki. Insya Allah itulah harta kita sesungguhnya. Bukan yang sekarang di dompet, bukan yang sekarang di deposito dan di bank. Harta kita sesungguhnya adalah harta yang sudah kita infak sedekahkan. Itu harta kita yang abadi dan sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya apa yang sudah kita konsumtif untuk diri kita, anak dan istri kita. Itu harta kita yang sesungguhnya. Yang sekarang kita miliki bukan belum tentu harta kita. Oleh karenanya perbanyak amal soleh kita. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita adalah seberapa banyak, seberapa bagus amal soleh kita. Lalu yang ketiga, benteng untuk menghadapi fitnah zaman ini adalah akhlak, moralitas, etika. Ini masalah terbesar bagi bangsa kita adalah akhlak. Bahkan kita dengar masalah terbesar negeri ini adalah etika, artinya moralitas dia. Oleh karenanya yuk kita bangun kembali akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah membangun fondasi akhlak itu. Rasulullah jor-joran mati-matian setelah membangun akidah, membangun iman adalah akhlak yang dibangun. Dan esensi terbesar dari agama kita Islam ini yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ajaran agama yang berakhlak. Dan akhlak itu adanya dalam Al-Quran. Dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka untuk menanggung kekuatan mengokohkan benteng kita, back to basic, kembali kepada Al-Quran. Ngaji, baca Quran, telaah Al-Quran, pahami Al-Quran, maka insya Allah akan membangun akhlak yang kokoh. Lalu yang keempat, sebagai benteng menghadapi fitnah zaman adalah bangun iktisadiyah, kehidupan ekonomi kita. Jangan sampai kita ini, maaf, negara kita ini kan terkenal pengguna daripada produsen. Negara kita ini konsumtif, masyarakat kita ini konsumtif, bukan masyarakat yang produktif. Islam itu menuntun kita untuk produktif, untuk bisa melahirkan karya. Oleh karenanya yuk kita jangan ingin hanya sekedar jadi buruh, karyawan, hanya sekedar konsumtif, belanja produk-produk dalam luar negeri yang bukan produk kita. Tapi kita harus belajar untuk produktif, apapun bidangnya, apapun upaya hasilnya, berusaha untuk produktif. Maka kalau kita umat Islam produktif, insya Allah tidak ada lagi kita menengadahkan tangan. Negara kita ngutang ke sana kemari untuk menutupi pembelanjaan negara kita. Kenapa? Karena kita konsumtif, tidak produktif. Kalau kita menciptakan swasembada pangan ataupun yang lainnya, maka gak mungkin kita akan meminta-minta hutang kepada negara-negara lain. Begitupun kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita pinjaman-pinjaman online, pinjaman di perbankan. Kalau diadakan penelitian, saya yakin 90% penduduk kita di masyarakat ini adalah orang-orang yang berhutang. Maka ini sudah tidak produktif.
Dan ini akibatnya yang bisa mendorong kepada kekafiran. Maka disinilah setan masuk, maka disinilah orang-orang kafir masuk, mengkafirkan kita dengan cara-cara yang kita sendiri tidak sadar justru mengikuti langkah-langkah yang diinginkan oleh mereka. Oleh karenanya yuk kita kuatkan iktisodiyah kita, ekonomi kita, dengan cara menjadi orang-orang yang produktif dalam kehidupannya. Yang terakhir, benteng menghadapi bintang zaman, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ikatkan kasih sayang di antara kita. Engkau boleh orang Batak, engkau boleh orang Sunda, engkau boleh orang Dayak, engkau boleh orang Papua, asalkan engkau muslim, maka engkau adalah saudara saya. Engkau kulitnya hitam, engkau kulitnya putih, engkau adalah muslim, engkau adalah saudara saya. Ikatkan ukhuwah Islamiyah. Maka moto daripada ukhuwah Islamiyah adalah tubuh kita. Apa itu? Apabila ada salah satu anggota tubuh kita terluka, apapun lukanya, maka yang lain merasakan luka itu. Maka kita pun harus begitu. Kalau ada saudara kita maaf tersakiti, terdolimi, miskin, maka kita harus merasakan penderitaan saudara kita. Maka sudah terbangun ukhuwah Islamiyah. Maka insya Allah fitnah dazal, fitnahnya akhir zaman akan mampu kita lewati, dan kita insya Allah akan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu